Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita semua masih senantiasa diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, juga kenikmatan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita cita-citakan senantiasa mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat juga salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik buat kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini marilah kita melanjutkan kajian kita sampai pada syarat sahnya sholat, untuk poin yang ketiga. Jadi pembahasan tentang syarat sahnya sholat. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyartus salisu utawi syarate sholat kang kaping 3, yaiku dukhulul waqti, manjinge waktu, masuknya waktu, wa huwa zawalus syamsi lidzuhri. Jadi masuknya waktu yang pertama itu adalah zawalus syamsi, lingsire sengringe, lidzuhri, kedua waktu sholat duhur. Jadi awal mula masuknya waktu duhur itu adalah zawalus syamsi, lingsire sengringe, atau condongnya matahari ke arah barat. Jadi saat matahari itu sudah condong sedikit ke barat, yang menunjukkan bahwa bayangan kita kalau berdiri di lapangan itu misalnya, itu bayangan kita itu sudah ada di bagian timur. Jadi sudah miring ke timur sedikit bayangan kita. Artinya matahari itu tidak tepat di atas kepala kita, tetapi sudah berada di barat kepala kita, baratnya sedikit kepala kita, sehingga bayangan itu sudah ada di sebelah timur. Bayangan kita itu sudah ada di sebelah timurnya. Itu yang disebut sebagai zawalus syamsi, lingsire. Jadi
jadi condongnya matahari itu sudah ke arah barat. Wa buluhu dhilli kulli syai'in mithlahu zaidan ala dhillil istiwa'i lil ashri. Wa buluhu dhilli kulli syai'in lan tumekone ayang-ayange saben-saben suwiji mithlahu padane barang mau, jadi apa wae zaidan ali tambah ala dzillil istiwa'i ing ngatasé ayang-ayange sengrenge istiwa lil asyri kedue salat asar. Jadi tondo tengere mlebune wektu asar yaiku anane ayang-ayang swiji. Ya misalnya tangan saya ini saya dirikan seperti ini di tengah lapang itu ya misalnya. Nah, di saat bayangan dari tangan saya ini tingginya sudah persis sama dengan tangan saya ini, misalnya tangan saya ini itu tingginya 50 cm misalnya, maka ketika bayangannya itu sudah 50 cm ditambah sedikit itu artinya bayangan dari tangan ini sudah menjadi 52 cm misalnya, atau 51 cm saja. Artinya sudah ada tambahan dari tingginya benda apapun yang terkena sinar matahari. Jadi bayangan tadi itu adalah bayangan yang terkena matahari, sinar matahari. Bukan bayangan karena ada lampu cahaya listrik atau cahaya yang lain, tetapi matahari itu. Jadi ketika ada satu benda di situ kena sinar matahari dan kemudian ada bayangan dari benda itu, ketika benda itu bayangannya sudah ada di timur dan bayangan itu sudah melebihi ketinggian dari benda itu, maka disitulah masuknya waktu asar. Melebune waktu asar. Wa ghurubus syamsi lil maghribi lan sumurupe sengrenge kanggone wektu maghrib. Surupe sengrenge itu artinya terbenamnya matahari. Jadi saat matahari itu sudah terbenam itu masuk waktu maghrib. Nah, terbenamnya matahari itu ya bisa nampak, bisa terlihat itu jika kita berada di pantai gitu ya, di pantai ya, di sana itu akan lebih nampak terlihat begitu. Saat matahari itu terbenam seakan-akan masuk ke dalam air gitu ya. Jadi terbenamnya matahari itu masuk waktu maghrib. Wa ghurubus syafaqil akhmari lan ilange asyafaqil akhmar mega kang warna abang lil isya'i kedue waktu isya. Jadi lil isya'i kedue waktu isya. Jadi di saat matahari itu terbenam, maka di situ ada ada asyafaqil ahmar. Ada mega kang warnane
merah itu di barat itu mesti akan terlihat ada cahaya merah itu. Nah, nanti ketika cahaya merahnya itu sudah hilang, itu menunjukkan waktu masuknya sholat isya. Jadi sholat isya itu waktunya adalah saat mega apa itu? Mega merah itu tenggelam gitu, hilang itu, istilahnya hilang. Wa tulu'u al-fajri as-shadiqi lan meleteke munculnya fajar sotik. Fajar sotik itu adalah ya cahaya yang terang gitu ya, yang benar, cahaya yang benar. Artinya bukan cuma kilatan itu, tetapi cahaya yang terang itu. Terang bukan berarti cahaya matahari, tetapi fajar itu ya sebelum terbitnya matahari itu. Jadi watulu'ul fajri as-shadiq lan munculnya watulu'u lan terbitnya metune fajar shadiq al-mu'tarid kang apa kuwi jenengane ya meliputi nglingkupi junuban wa shimalan ana ing arah kidul, arah lor, di selatan, utara, kanan, kiri. Cahayanya itu cahaya sotik itu artinya ya cahayanya itu benar-benar tidak sekedar celap kilatan sebentar, bukan, tetapi fajar sotik. Itu yang disebut dengan fajar sotik. Junuban washimalan, jadi lor, kidul lor, kanan kiri itu semua terlihat adanya terang yang nyata, artinya melingkupi, artinya menyebar terangnya itu, tidak satu titik. Itu tadi terbitnya fajar sotik ini sebagai tanda dari masuknya waktu subuh. Fayajibu mongko wajib apa as-sholatu sholat fi hadhil awqati ing dalem ikilah pira-pira wektu. Jadi kalau waktu zuhur yaitu zawalus syamsi, lingsire sengrenge. Artinya matahari itu mulai condong ke barat sedikit, jadi mulai condong ke barat. Kemudian waktu asar itu apabila bayangan kita itu sudah melebihi ketinggian kita, panjangnya sudah melebihi sedikit. Kemudian itu waktu asar, sedangkan waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Waktu isya adalah hilangnya mega merah, sedangkan waktu subuh adalah terbitnya fajar shadiq. Watakdimuha alaiha utawi ndisiki maring pira-pira wektune, ya, wektune salat mau, wa takhiruha utawi ngakhirake wektune salat mau, anha saka wektune salat mau. Jadi misalnya salat subuh tapi setelah terbit matahari, nah itu artinya kita sudah kehilangan waktunya.
sholat duhur, bayangan kita sudah sama persis dengan kita, ketinggian kita. Nah itu juga akhirnya mengakhirkan waktu sholat duhurnya. Wa ta'khiruha. Jadi atau juga mendahulukannya. Matahari masih tepat di atas kepala kita, belum zawal, kita sudah melaksanakan sholat duhur misalnya. Nah, itu artinya kita mendahulukan waktunya. Belum masuk waktunya sudah melaksanakan. Jadi mendahulukan pelaksanaan sholat sebelum waktunya atau mengakhirkan melaksanakan sholat wajib setelah waktunya itu min aksaril ma'asi dingendikake iku adalah min akbaril ma'asi, termasuk gede-gedene maksiat. Jadi gede-gedene maksiat, besar-besarnya maksiat, artinya kemaksiatan yang paling besar, kemaksiatan yang besar sekali. Wa afhashis sayyiat, lan jember-jembere keolonan. Jadi satu hal yang sangat tercela gitu, mengakhirkan atau mendahulukan sholat. Baik, kita lanjutkan syarat sahnya sholat yang keempat. Ar-rabi utawi syarat saya sholat kang kaping papat iku satruma bainas surrati, yaiku nutup ma bainas surrati, barang antarane wudele wong lanang, surratir rajuli, waruk batihi lan dengkule wong lanang. Jadi syarat sahnya sholat untuk yang keempat adalah menutup aurat. Jadi menutup aurat bagi laki-laki adalah ma bainas surratir rajuli waruk batihi, apa sing ana antarane wudel, pusar di perut kita itu, waruk batihi dan dengkul, lutut ya, lutut itu bagi laki-laki. Jadi auratnya atau bagian tubuh yang harus tertutupi di saat melaksanakan sholat adalah pusar yang ada di perut ini sampai dengan lututnya. Itu bagi laki-laki. Maka seorang laki-laki itu jika melaksanakan sholat menggunakan sarung misalnya, kemudian menutupi bagian perutnya, artinya pusarnya sudah tertutupi dan bagian bawahnya itu sudah menutupi lututnya, maka sesungguhnya sudah sah. Secara hukum itu sudah sah, itu untuk laki-laki. Wajami badanil mar'ati. Sementara untuk yang perempuan sekabehane badane wadon illa wajhaha, kejaba raine wadon wakafaiha, lan telapak tangane wadon. Jadi kalau untuk perempuan itu seluruh anggota badan itu harus tertutupi ya, kecuali wajah saja, bagian wajah dan bagian telapak tangannya saja. Itu yang boleh terlihat atau boleh terbuka. Wayajibu, atau ya memang harus dibuka malah bagian wajah dan telapak tangan. Wayajibu bagi perempuan itu tadi ya. Wajibulan wajib alaiha ing ngatasé wadon apa satru juz'in, nutupi bagian min jawani bil wajhi wal kafaini,
ing kiwa tengene rai wajah wal kafaini lan kiwa tengene epek-epek loro. Jadi ya kanan artinya bagian-bagian yang melingkupi dari telapak tangan ataupun wajahnya perempuan itu ya harus tertutupi. Wa alar rajuli lan tetep ing atase wong lanang satru juz'in nutupi bagian min suratihi saka wudele lanang wa ma khadzaha lan apa wae khadzaha kang mbatesi maring wudel mau. Jadi ing kiwa tengene wudel mau wajawani biru bataihi lan kiwa tengene dengkul lorone lanang. Jadi yang namanya menutup aurat itu ya pusarnya tadi itu ya harus tertutup gitu. Wahadaha dan demikian juga sekeliling dari pusar itu. Jadi yang sejajar dengan pusar itu harus juga tertutupi. Tentunya tertutupnya itu dari arah samping ini ya. Wajawani biru bataihi. Demikian juga bagian lututnya itu juga harus tertutup. Wa alaihima asatru minal jawani bila min asfal wa alaihima lan ing atase karone wudel lan dengkul pusar dan lutut iku asatru minal jawani bi lenutupi mau saka arah samping gitu. Lamin asfala ora kok saka arah ngisor gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika pelaksanaan sholat itu tertutupnya itu dari arah kanan kirinya, artinya dari arah sampingnya begitu, bukan dari arah bawah gitu. Bukan dari arah bawah. Jadi ini gambarannya, misalnya gambarannya seperti ini. Seorang laki-laki itu ya harus menutup aurat antara pusar dan lututnya gitu. Seandainya seorang laki-laki itu tidak memakai sidi sekalipun, kemudian melaksanakan sholat, ya tetap sah sholatnya. Asal bagian pusar sampai lututnya itu tertutup dari arah samping-sampingnya begitu, bukan dari arah bawahnya begitu. Dikasih kamera bawahnya, nah, kemudian terlihat kemaluannya misalnya. Nah, ini bukan dari arah bawah itu maksudnya. Pandangan itu dari arah samping. Asal dari arah samping itu sudah tertutupi, ini sudah mencukupi. Artinya ya memang ketentuannya seperti itu. Jadi tertutupnya itu bukan tertutup dari arah atas atau dari arah bawah, tetapi dari arah samping. Wajibulan wajib ayakuna asatiru. Yen to ana apa asatiru penutupe aurat, penutupe badan mau yamna'u hikayata launil basyarati, yaiku iso nyegah kahanane rupane kulit. Jadi yang sebagai penutup itu ya, penutup aurat di saat laki-laki atau perempuan itu melaksanakan sholat, itu ya penutupnya itu atau kainnya itu ya harus benar-benar bisa menutupi warna dari kulit kita gitu. Jadi bukan menggunakan kain yang transparan itu.
bukan itu. Jadi kainnya itu benar-benar ya tidak transparan. Ya artinya bisa menutupi warna kulit seseorang gitu ya. Wa ayakuna malbusan lan yen to penutupe mau ikut dienggo, posisinya dipakai gitu ya. Dipakai. Bukannya apa? Tidak menyentuh, tidak tersentuh ke kulit kita, itu kan, tetapi ya terpakai. Jadi pakaian yang benar-benar ditempelkan, dilekatkan dalam tubuh. Fala takfi zulmatun. Fala takfi mongko ora cukup. Apa zulmatun, kahanane peteng itu. Jadi sholat petengan tapi wudo itu, uryanan. Sholat yo rasah itu. Karena apa? Artinya tidak menutup aurat. Biarpun auratnya tidak terlihat karena gelap gitu ya. Dalam kegelapan misalnya sholatnya itu tetap tidak sah. Jadi pakaian atau penutup aurat itu benar-benar melekat di tubuhnya begitu. Wa khaimatun shaghiratun lan uga dudu papan panggonan kemah shaghiratun kang cilik gitu. Jadi misalnya seorang laki-laki sholat di dengan telanjang, sholat di apa itu dream ya, dream apa itu dream itu ya drum itu ya, drum itu ya kaleng besar itu kayak kaleng besar drum apa sebagai biasanya sebagai anu minyak itu ya, sebagai ya minyak apa ya minyak tanah, sebagai tempat minyak itu misalnya. Drum yang besar itu misalnya. Nah, drum besar itu kemudian bagian bawah, bagian atasnya itu di apa? Dilubangi, nah kemudian ditaruh di apa? Di tanah lapang misalnya. Kemudian seseorang sholat di situ tetapi tidak menggunakan pakaian misalnya, meskipun dari arah sampingnya itu tidak terlihat auratnya, tetapi sholatnya itu tetap juga tidak sah, tidak sah. Dan ya enek itu ya, artinya ya tidak mungkin lah. Dream bagaimana nanti melaksanakan sujudnya, rukuknya dan seterusnya. Nah itulah syarat sahnya sholat yang keempat, yaitu menutup aurat. Sementara yang ketiga tadi itu masuk waktunya. Baik ke seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kajian kita kitab Safinatus Shalah untuk hari ini. Insya Allah syarat yang kelima bisa kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Baiklah, mari kita tutup acara kajian kitab Safinatus Shalah hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.